Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 7 Oktober 2021. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus terus menyertai kehidupan kita. Sampai pada pembacaan kita pada hari ini, Kamis 7 Oktober 2021, yakni 2 Tawarik pasal 31. Firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari pasal yang kita baca hari ini, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah di dalam Yesus Kristus, mengucap syukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan yang boleh kami alami dari hari ke hari sampai pada pagi hari ini. Kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami ya Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang memampukan untuk kami dapat mengerti, memahaminya, serta Engkau menolong kami untuk kami dapat terapkan, karena hanya dengan itu kami memuliakan Tuhan. Kami menyerahkan perenungan kami pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ialah pedoman bagi kehidupan orang percaya, baik umatnya yang lama, yakni bangsa Israel, demikian juga umat Allah yang baru, yakni gerejanya. Firman Tuhan adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan orang yang dipilihnya atau umatnya. Di dalamnya tertuang prinsip-prinsip kebenaran yang mesti kita jalankan. Dalam kitab suci jelas ketika orang memegang firman Tuhan dan menjalankan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya, maka Tuhan memberkati mereka. Sebaliknya, ketika umat yang dikasihinya dipilih untuk menjadi berkat bagi sesama, tetapi tidak menjalankan prinsip-prinsip kebenaran, firman mengajarkan jangankan dia mendapatkan hidup, dia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, salah satu dari firman Tuhan yang kita dapatkan adalah kemurahan hati. Kemurahan hati dengan tindakan kesediaan untuk memberi pertolongan terhadap yang lain, atau memberi untuk Tuhan berupa persembahan dan persepuluhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dalam Lukas pasal 6 ayat 36, itulah prinsip kebenaran bagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki kemurahan hati dan kesediaan untuk memberi. Dan firman Tuhan juga mengajarkan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 bahwa kita yang sudah mendapatkan firman, mendengar firman, memahami firman, lebih utamanya adalah kita menjadi pelaku firman. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kisah Hizkia 2 Tawarik pasal 31 ini, ya, Hizkia memperhatikan kerja atau pelayanan dari para imam dan orang Lewi. Dan supaya para imam, orang-orang Lewi dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan, Raja Hizkia memerintahkan rakyatnya untuk memberi sumbangan. Ya. Namun di dalam kitab suci mencatat bahwa tidak hanya Raja Hizkia memberikan perintah, tetapi Raja Hizkia juga memberikan teladan. Di dalam pasal 2, maksud saya pasal 31 ayat 2 sampai yang ketiga saya bacakan. Hizkia mengatur sumbangan untuk para imam dan orang Lewi. Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi, rombongan demi rombongan, masing-masing menurut tugas jabatan sebagai imam atau sebagai orang Lewi, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian, dan untuk melayani di pintu-pintu gerbang di tempat perkemahan Tuhan. Raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, korban bakaran pada hari-hari Sabat dan pada bulan-bulan baru dan pada hari-hari raya, yang semuanya tertulis di dalam Taurat Tuhan.
Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Hizkia bukan saja memerintahkan karena dia memiliki otoritas sebagai raja kepada rakyatnya. Ya, memang perintahnya adalah untuk sesuatu yang baik ya bagi orang para imam dan orang Lewi. Tetapi dia tidak hanya memberikan perintah, dia memberikan teladan. Tercatat di dalam ayat yang ketiga, raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran. Korban bakaran pada waktu apa? Korban bakaran pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Kebayang gak Bapak Ibu Saudara? Setiap hari Raja Hizkia memberikan korban dari harta yang dimilikinya. Karena Hizkia tahu bahwa apa yang dimilikinya itu merupakan milik Tuhan yang dipercaya kepadanya untuk dikelola. Dan kemurahan hati raja menggerakkan hati rakyat. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang kelima dan yang keenam, segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Ayat 6, orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu, sapi, dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Dan ketika Hizkia dan para pemimpin datang melihat timbunan itu, dan mereka memuji Tuhan dan umatnya orang Israel. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Hizkia memberikan teladan sehingga rakyat, baik rakyatnya Yehuda, bahkan orang Israel yang daerah utara yang juga melihat keteladanan Hizkia, turut memberi persembahan, bahkan memberi persembahan dan persepuluhan. Ya, dikatakan jumlahnya begitu banyak, bertimbun banyak sekali bahan makanan, sehingga para hambanya yakni orang Lewi juga para imam ya bisa makan, bahkan makan sampai kenyang. Mereka berkelimpahan. Tuhan memanggil kita sebagai teladan untuk kemurahan hati. Jika kita ingin melihat orang lain terlepas dari sifat yang namanya kikir atau pelit ya, tidak mau bermurah hati, sebelum kita melihat orang lain terlepas dari sifat kikir, kita diajarkan melihat diri sendiri terlebih dahulu. Kita pun harus melepaskan diri dari sifat kikir tersebut. Jangan menunggu orang lain bergerak. Diri kitalah yang pertama kali harus bergerak. Sehingga ketika kita mengajak orang lain bergerak, kita sendiri sudah melakukannya, maka itu sebagai satu ajakan yang efektif. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan Hizkia sebelum dia mengajak umat Israel, umat Yehuda untuk mempersembahkan harta benda mereka, untuk mendukung pelayanan para imam dan orang Lewi, terlebih dahulu Hizkia memberikan teladan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, yakinlah ketika kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kita yakini, ketika kita lakukan nama Tuhan dimuliakan, maka nama Tuhan dimuliakan, Tuhan juga yang akan menggerakkan hati orang untuk dapat melaksanakan apa yang diperintahkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk memuliakan Tuhan selain daripada firman yang diterapkan. Firman Tuhan itu untuk apa? Firman Tuhan bukan sekedar kita dengar dan kita renungkan. Kita cari yang baik-baik untuk kita. Bukan sekedar itu. Dan bukan menjadi salah pengertian terhadap firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan diberikan kepada kita untuk kita dapat laksanakan dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga ketika kita melaksanakannya dan mengajarkannya, baik itu kepada keluarga kita,
kalau guru sekolah minggu kepada murid-muridnya, kalau pendeta kepada jemaatnya, ataupun siapapun yang kita pimpin. Kita mau mengajarkannya, terlebih dahulu kita mau menerapkannya dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga pengajaran yang kita sampaikan menjadi efektif. Tuhan Yesus juga sudah memberikan teladan bagaimana kita harus saling mengasihi. Ternyata Dia juga memberikan satu teladan, menyatakan kasih-Nya dengan cara berkorban untuk keselamatan manusia. Dan ketika Tuhan Yesus mengajarkan kasih menjadi efektif bagi kita, karena Dia telah menerapkan kasih yang Dia ajarkan dalam kehidupannya ketika Dia berinkarnasi menjadi manusia, dan itu menjadi teladan yang mulia dalam kehidupan kita orang percaya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, teladan Hizkia, bagaimana dia mengajak orang atau rakyatnya memberikan sumbangan bagi rumah Tuhan. Dia terlebih dahulu melakukannya, sehingga ketika dia mengajak, banyak orang tergerak hatinya, dan Tuhan menjalankan semuanya itu, sehingga apa yang dibutuhkan baik oleh para imam maupun orang Lewi, kebutuhan bait Allah tercukupi karena Tuhan yang menggerakkan semua orang, baik orang Yehuda maupun orang Samaria. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian, dan nama Tuhan dipermuliakan tak kala kita menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan. Mampukan kami untuk melaksanakannya, sehingga firman yang kami renungkan setiap hari bukan sekedar kami renungkan begitu saja dan kemudian berlalu, tetapi sungguh-sungguh firman itu kami dapat terapkan. Hanya dengan menerapkan firman Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Dan kami percaya kalau Tuhan dimuliakan, maka Engkau akan menarik orang-orang datang kepadamu, sebagaimana Tuhan berjanji kepada kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami mohon Roh Kudus untuk memimpin kami, sehingga apa yang kami pikirkan, apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan sungguh-sungguh berdasarkan pimpinan Tuhan, dan itu sebagai penyataan firman Tuhan yang kami dengar dan kami renungkan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan ucapan syukur atas firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.